Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo simaklah cerita berikut. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah menyimak cerita tersebut, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Caranya yaitu dengan menanam pohon teh berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang akan terjadi, tanaman teh akan cepat habis. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Sebaiknya para petani menanam tanaman teh secara berkala dan merawatnya dengan baik. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Yang dapat kita lakukan yaitu memupuk dan mengairi tanah tempat tumbuh teh. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Berikut ini pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Keempat, mencegah terjadinya perubahan lahan, cuaca, dan musim yang ekstrim. 5. Menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. 8. Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan.
Ada banyak jenis pekerjaan lain di sekitar kita. Beberapa pekerjaan memiliki perbedaan dan persamaan. Ayo perhatikan diagram Venn berikut ini. Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan antara pekerjaan petani dan nelayan. Perbedaannya, tempat kerja petani di sawah, kegiatannya bercocok tanam, hasilnya padi dan jagung, dampak pekerjaan bagi masyarakat, terpenuhinya sumber karbohidrat. Selanjutnya, pekerjaan nelayan, tempat kerjanya di laut, kegiatan menangkap ikan, hasil tangkapan nelayan, ikan, cumi-cumi, dampak pekerjaan bagi masyarakat, terpenuhinya sumber protein. Selanjutnya, persamaan pekerjaan antara petani dan nelayan adalah dampak pekerjaan bagi pekerja, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkan tumbuhan, maka akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Ayo simaklah cerita berikut. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo, si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih dan teman-teman lainnya, Ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Upi, sayang sekali. Hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas.
Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya, ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan diri sendiri? Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Setelah menyimak cerita tersebut, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang tinggal di dalam hutan bakau yaitu Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya adalah berjalan perlahan di gundukan pasir saat malam hari. Mengapa Kupi sedih dan marah? Karena hutan bakau tempat Kupi dan teman-temannya bermain sudah rusak. Gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kupi adalah seekor kepiting kecil. Kupi senang berteman dengan siapapun. Kupi memiliki sifat setia kawan. Ia memikirkan nasib temannya saat hutan bakau tempatnya bermain ditebang habis. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Saya suka dengan tokoh Kupi karena Kupi tidak memilih dalam berteman
dan juga setia kawan. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Ayo perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Manfaat tanaman bakau yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Manfaat tanam bakau yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat tanaman bakau yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Manfaat keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan manfaat yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Ayo kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau memiliki banyak manfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu, dan daerah pantai serta muara sungai akan rusak dan tercemar. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam dengan melindungi pantai dari abrasi, menjaga kualitas air, menyegarkan udara sekitar, dan sebagai habitat hewan tertentu di pesisir pantai. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Yaitu menanam tanaman bakau yang baru untuk mengganti tanaman bakau yang rapuh dan tua, memperbaiki kawasan hutan bakau yang rusak, dan mencegah penebangan liar. Di sekitar kita terdapat sumber daya alam yang harus kita jaga. Berikut beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam udara. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya: menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Selanjutnya, sumber daya alam tanah dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus, menghindari pencemaran tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Ayo membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Berikut contoh poster melestarikan tumbuhan.